Persaingan yang cukup ketat antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tidak hanya terjadi dalam ruang debat, tetapi di luar ruang debat pun ini Pak Prabowo sering menyerang Anies Baswedan. Walaupun Pak Prabowo tidak menyebut nama, tetapi intinya Pak Prabowo menyerang Pak Anies Baswedan di luar arena debat. Mengapa perdebatan itu kok tidak diselesaikan di ruang debat? Kenapa harus dibawa keluar, teman? Sehingga banyak warga masyarakat yang menilai bahwa Pak Prabowo ini mestinya dewasa dalam mensikapi debat kandidat calon presiden kemarin. Nah, teman-teman, coba kita lihat video yang satu ini. Jadi saya bersedia, kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Izin bertanya Pak, tadi itu di dalam debat beberapa kali kan Pak Prabowo mengajak Pak Anies buat ngopi bareng untuk menjabarkan data ya. Apakah ajakan ngopi itu akan disetujui gitu Pak, diterima gitu? Ya, gini, pertama, Presiden akan menjadi panglima diplomasi dunia. Dan itu artinya berada di forum-forum global, menyampaikan pesan Indonesia untuk dunia. Selalu dalam kesempatan-kesempatan seperti itu ada protokolnya. Dan tidak mungkin diberikan kesempatan berbicara berjam-jam untuk menjelaskan. Ada batasannya. Justru kepemimpinan diharuskan bisa menguasai komunikasi, supaya gagasan bisa disampaikan dalam waktu yang diberikan. Dan ini bukan urusan antara satu pribadi dengan pribadi lain yang harus dijelaskan. Ini adalah forum untuk seluruh rakyat paham. Bukan ngopi di ruang yang tertutup. Jelaskan di forum tadi. Dan sesempit apapun waktu yang diberikan, gunakan untuk menyampaikan. Dan itu semua bisa disampaikan. Saya bicara di berbagai forum global, ya waktunya 1 menit, 2 menit. Tapi saya pernah menyampaikan di depan Sekjen PBB dalam waktu 2 menit. Dan gagasannya kemudian diterima oleh Sekjen PBB. Artinya apa? Ya memang kita harus menggunakan itu. Ini bukan antar pribadi. Jadi saya ingin garis bawahi, ini bukan ngopi bareng ditunjukin data. Keterbukaan di dalam menyampaikan pendapat itu penting, dan transparansi itu diwujudkan, bukan dalam bentuk kata-kata. Itu pesan pertama. Jadi ini bukan antar pribadi, tapi justru untuk rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai persaingan antara Anies Baswedan dan bagaimana per hari ini terkait elektabilitas calon presiden, baik Prabowo, Anies maupun Ganjar Pranowo. Tetapi memang ini menarik perhatian saya antara Anies sama Prabowo Subianto. Pak Prabowo ini begitu kerepotan menjawab pertanyaan Pak Anies, sehingga Pak Prabowo minta kepada Pak Anies untuk ngopi bareng, bicara empat mata antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk membicarakan hal-hal yang diperdebatkan. Demikian juga dengan Pak Ganjar Pranowo juga sudah menyampaikan bahwa dalam debat itu mestinya menjawab pertanyaan itu memang sedikit waktu, maka harus bisa memaksimalkan. Seorang calon presiden harus siap melakukan debat kandidat dengan waktu yang pendek. Tidak perlu diajak ngopi bareng, tidak perlu, karena forumnya tentu berbeda. Tetapi kalau forum debat ini memang berbicara mengenai kebijakan-kebijakan seandainya calon presiden tersebut benar-benar menjadi presiden. Sehingga perdebatan itu akan diformulasikan, akan dipraktekkan ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tetapi dalam prosesnya, teman, ternyata per hari ini juga menurut pandangan dari tim Amin, Anies Baswedan Muhaimin, ada beberapa proses pemilu ini yang dilakukan dengan kecurangan. Ada yang melakukan kecurangan untuk menang. Jadi cara-cara seperti ini mesti harus dihindari. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Kami tidak takut.
Baik, teman-teman, seperti yang telah kami sampaikan tadi, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Di antaranya adalah terkait dengan perkembangan terbaru, yakni politisasi bansos. Dan yang kedua adalah tentang politisasi para kepala desa. Dan untuk menghemat waktu, langsung akan kami berikan kesempatan kepada Kapten Timnas, Bapak Muhammad Saudi, untuk memberikan sambutan. Silakan, Pak. Dalam hitungan hari, tahapan pemilu 2024 akan sampai pada tahapan krusial, yaitu pemungutan suara. Sayangnya jelang tahapan menentukan tersebut, terjadi beberapa praktek kecurangan yang semakin masif dan beraroma korupsi. Baru-baru ini, misalnya, terjadi pembagian bansos di beberapa wilayah yang menggunakan dana APBN, tetapi terdapat logo paslon tertentu dalam paket tersebut. Selain itu, di salah satu daerah, bansos dibagikan langsung oleh seorang pemimpin negara di depan baliho besar salah satu paslon. Pembagian bansos ini sengaja digeber menjelang pemilu, seiring dengan kenaikan anggaran perlindungan sosial di tahun 2024, yaitu sebesar 496,8 triliun. Persoalannya bagi tim hukum nasional pasangan Amin bukan pembagian bansosnya, tetapi politisasi bansos untuk kepentingan calon tertentu yang dilakukan oknum penyelenggara negara. Sehingga yang terjadi bukanlah kepedulian pada rakyat, tetapi diduga kuat adanya manipulasi keberpihakan untuk kepentingan elektoral bagi paslon tertentu yang syarat dengan politik uang. Karena itu kami mengajak semua pihak untuk mengawasi penyaluran bansos tersebut agar sampai kepada yang berhak dan tidak dijadikan objek politisasi oleh pihak tertentu. Kelak kalau pasangan Anies Muhaimin diberi kesempatan untuk memimpin republik ini, kami akan lebih peduli lagi. Anies Muhaimin bukan hanya meningkatkan bantuan sosial kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, tetapi akan lebih dari itu. Kami akan tingkatkan kesejahteraannya, kita berikan lapangan pekerjaan yang layak, dan kita merdekakan mereka dari kesulitan ekonomi. Bansos akan ditambah kualitas dan kuantitasnya. Selain itu, kita juga menyaksikan upaya yang dilakukan paslon tertentu untuk menyeret kepala desa masuk dalam pusaran politik dengan berbagai modus. Bahkan diantaranya ada dugaan upaya kriminalisasi terhadap kepala desa melalui dugaan penyelewengan pengelolaan dana desa. Mereka yang diproses diduga karena tetap mempertahankan netralitas dan independensinya dalam pemilu 2024. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait temuan oleh pihak Amin pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang melihat ada kecurangan dalam proses pemilu. Dan saya melihatnya ini adalah sesuatu yang bukan rahasia lagi teman. Banyak orang yang melihatnya, tetapi semua tergantung dari Bawaslu, karena yang memberikan evaluasi, yang mengawasi ini pihak Bawaslu. Semua tergantung dari Bawaslu. Apakah Bawaslu itu independen atau berpihak atau seperti apa, ini tergantung dari Bawaslunya. Nah teman-teman, terkait itu semua ya, coba akan kita lihat bagaimana prosentase elektabilitas masing-masing calon presiden. Coba kita baca beritanya yang satu ini. Kita ambil teman-teman berita dari CNN Nasional. Elektabilitas Anies, Prabowo, Ganjar di 6 survei terbaru. Hanya tersisa 26 hari lagi menuju pemungutan suara Pilpres 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Persaingan tiga paslon pun makin panas untuk merayu suara rakyat. Pilpres kali ini mempertemukan tiga kandidat paslon, nomor 1 Anies Muhaimin atau Amin, nomor 2 Prabowo Subianto Gibran, dan nomor 3 Ganjar Mahfud MD. Berikut hasil survei dari Indikator Politik Indonesia. Survei dilakukan 30 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Total responden 4.560 dengan sampel basis 1.200. Margin of error 2,9%.
Prabowo Gibran 45,79%, Anies Mohaimin 25,47%, Ganjar Mahfud 22,96%. Ini survei dari Indikator Politik Indonesia. Pertama Prabowo, yang kedua Anies, yang ketiga Ganjar. LSI DNIJA, waktu survei 3-11 Januari 2024, jumlah responden 1.200 orang, margin of error plus minus 2,9%, Prabowo Gibran 46,6%, Ganjar Mahfud 24,8%, Anies Mohaimin 22,8%. Jadi ini teman ya, nomor pertama Prabowo, kedua Ganjar, yang ketiga Anies. Kemudian Indonesia Political Opinion atau IPO, waktu survei 1-7 Januari 2024, responden survei 1.200 orang, margin of error plus minus 2,5%, tingkat kepercayaan 95%. Prabowo Gibran 42,3%, Anies Mohaimin 34,5%, Ganjar Mahfud 21,5%. Artinya Prabowo di nomor 1, kedua Anies, ketiga Ganjar. Survei Political Research and Consulting, waktu survei tanggal 20-27 Desember 2023, responden sebanyak 1.200 orang, margin of error plus minus 2,7%, tingkat kepercayaan 95%. Prabowo Gibran 42,4%, Anies Mohaimin 28%, Ganjar Mahfud 21,8%. Jadi yang menang Prabowo, kedua Anies, yang ketiga Ganjar. CSIS, waktu survei 13-18 Desember 2023, responden sebanyak 1.300 orang, margin of error plus minus 2,7%, tingkat kepercayaan 95%. Prabowo Gibran 43,7%, Anies Mohaimin 26,1%, Ganjar Mahfud 19,4%, tidak menjawab 4,5%. Kemudian Lembaga Survei Indonesia digelar pada tanggal 3-5 Desember 2023, responden 1.462 orang, margin of error plus minus 2,6%, tingkat kepercayaan 95%. Prabowo Gibran 45,6%, Ganjar Mahfud 23,8%, Anies Mohaimin 22,3%, tidak menjawab 8,3%. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait hasil survei. 6 lembaga survei sudah menyampaikan datanya, di mana Prabowo Subianto tetap di peringkat pertama, kemudian diusul Anies ataupun Ganjar di peringkat 2. Jadi di sini ada persaingan yang cukup ketat teman-teman antara Anies dan Ganjar Pranowo. Tetapi secara keseluruhan saya melihatnya Anies ini banyak di nomor 2. Kalau dulu teman di awal-awal dulu Pak Anies itu di nomor 3, selalu nomor buncit. Tapi sekarang sudah mengalami kenaikan yang cukup tajam, bahkan ini bisa mungkin mengejar ketertinggalan terhadap perolehan yang didapat Prabowo Subianto. Jadi kita tinggal menunggu 26 hari siapakah yang akan diberikan mandat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, apakah Anies, Ganjar, atau Prabowo Subianto. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.